Alright, let's continue our lesson. Jadi hari ini kita akan belajar chapter 4 ya, yaitu mengenai inversion, teman-teman. Inversion itu apa? Inversion itu pembalikan subjek predikat. Jadi kalimat itu ada yang bentuknya agak unik ya. Tapi sebelum kita ke chapter keempat, kita review dulu materi hari-hari sebelumnya ya, supaya teman-teman nggak lupa dan bisa menemukan sambungannya. Jadi di hari pertama kita sudah belajar mengenai kalimat atau sentence, yang mana kalimat atau sentence itu wajib punya subjek. Subjek itu dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti ya teman-teman. Kalau nggak gitu kalimat juga harus punya predikat. Jadi selain subjek, kalimat juga harus punya predikat. Nah kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja teman-teman. Oke, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Hanya verb 1, verb SCS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan kalau teman-teman menemukan predikat seperti ini, semuanya artikan aktif ya, teman-teman. Kecuali kalau auxiliary verb-nya itu berupa to be yang ketemu sama verb 3. Nah, nanti artinya jadi pasif. Seperti itu. Dan pasif tidak boleh punya objek. Oke. Kemudian kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat ya teman-teman. Dan secara makna verb 3 yang berdiri sendiri itu dia adalah pasif ya kalau diartikan, yaitu yang di. Kalau verb ing itu aktif, yang me. Kalau to verb 1 itu biasanya aktif, artinya untuk me, seperti itu. Nah, di dalam kalimat, kalau mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada kata hubung atau conjunction. Nah, conjunction sendiri dibagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama ada jenisnya fan voice, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Selain for, and, nor, but, or, yet, so, itu miliknya yang selain fan voice, teman-teman. Ada banyak sekali conjunction yang selain fan voice. Tidak cukup kalau ditulis di sini semua, ya. Dan teman-teman nggak perlu hafal, teman-teman koleksi aja. Kalau dapat kata baru, conjunction baru ditulis. Kalau misalkan nggak tahu kelas katanya, buka kamus, nggak apa-apa, ya. Nah, perbedaannya apa sih conjunction fan voice dan selain fan voice itu? Bedanya adalah di penempatan ya, teman-teman. Kalau fan voice itu tempatnya dia selalu di tengah-tengah kalimat, tidak boleh di paling depan. Tapi kalau conjunction yang selain fan voice, dia boleh pindah di paling depan. Jadi nanti kalau ditulis pola kalimat, fan voice itu polanya cuma satu, yaitu subjek, predikat, fan voice, subjek, predikat. Oke, tapi kalau misalkan yang selain fan voice karena tempatnya boleh pindah-pindah, maka bentuk kalimatnya nanti ada 3 kemungkinan. Yang pertama bisa mirip fan voice tadi, yaitu subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Dan perbedaan yang ketiga atau yang terakhir adalah fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat aja, misalnya kata sifat dengan kata sifat doang, misalnya keterangan dengan keterangan aja ya. Tapi syaratnya ketika fan voice ini menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus sama ya teman-teman atau paralel. Kemudian fan voice juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau yang conjunction selain fan voice, dia murni hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, caranya sama ya. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada are universally reflected. Jadi predikatnya auxiliary verb are reflected, teman-teman. Nah, pertanyaan saya, are reflected itu aktif atau pasif? Sambil mengecek Pasti. ya. Oke, good. Pasif ya, teman-teman, karena dia ada to be sama verb 3. Jadi sambil kita pemanasan sambil review ya materi sebelumnya biar teman-teman nggak lupa. Ini pasif ya karena ada to be ketemu verb 3, teman-teman. Nanti artinya di. Nah, subjeknya are di sini adalah, nah ini ada 4 subjeknya, yaitu fear, happiness, sadness, surprise, dihubungkan dengan fan voice yaitu and. Ya, itu subjeknya, teman-teman. Kemudian sebelum subjek itu ada conjunction that. Nah, berarti di sebelumnya that kita butuh apa, teman-teman, di titik-titik di situ? Subjek predikat. That's right, kita butuhnya subjek dan predikat. Right? Cari A, B, C, D yang ada subjek kemudian predikat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? A. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha ya. Subjeknya adalah anthropologists, predikatnya adalah have discovered.
Kalau yang Bravo tidak ada predikat, teman-teman. Bravo nggak bisa ya, karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada subjek the discovery, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat, Charlie juga nggak bisa. Kalau yang Delta discovered by anthropologist, nah ini verb 3, tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat, nanti tidak jadi kalimat ya. Delta nggak bisa, berarti fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, para ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, dan rasa kaget itu secara universal direfleksikan di dalam ekspresi-ekspresi wajah. Kalau diartikan seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke contoh kedua. Caranya sama ya, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan, nah ini ada conjunction. Nanti kita tahan ya, kita cari predikat dulu. Nah, di situ ada create, itu verb 1, subjeknya adalah they. Nah, di depan tadi kita menemukan ada conjunction when. Oke, dan di belakang sudah tidak ada subjek predikat lagi. Nah, berarti di titik-titik di situ kita butuhnya apa, teman-teman? Predikat. Subjek Ayo. predikat. Oke, subjek dan predikat ya, teman-teman. Karena nggak bisa kita masukkan predikat aja tanpa subjek sebelumnya. Itu nggak bisa. Ya, berarti kita butuh subjek dan predikat. Oke, cari A, B, C, D yang ada subjek, kemudian diikuti predikat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yang A. Kalau yang alfa, predikatnya yang mana, teman-teman? Race. Ayo, rays itu artinya sinar. Dia adalah kata benda, Miss. Apalagi di situ ada preposition tuh, of. Masih ingat preposition itu harus diikuti kata benda. Nah, primary itu kata sifat, artinya primer atau pokok. Cosmic juga kata sifat, artinya apa ya? Ya artinya kosmik seperti itu. Kata bendanya adalah di race ini, Miss. Jadi race ini kata benda bukan kata kerja. Kata benda tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Berarti alfa bukan, ya. Karena nggak ada Iya. predikatnya. Jawabannya adalah Bravo. that's right. Jawabannya adalah yang Bravo. Di situ ada subjek primary cosmic rays ya. Predikatnya adalah collide. That's right. Jadi kita punya subjek dan predikat. Jadi jawabannya adalah Bravo. Kalau yang Charlie tidak ada kata kerja sebagai predikat karena verb ing berdiri sendiri, colliding ya, tidak ada to be sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, nah tiba-tiba diawali dengan do. Sebelumnya nggak ada subjek, tidak bisa ya teman-teman. Berarti fix jawabannya yang Bravo. Nanti kalau diartikan, ketika sinar kosmik primer bertabrakan dengan partikel-partikel atmosfer, mereka menciptakan berbagai jenis partikel sekunder, termasuk di dalamnya yaitu positrons, mesons, dan hyperons. Nah, saya nggak tahu itu apa ya, teman-teman. Hanya istilah apa namanya astronomi seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga. Intinya nomor 2 tadi jawabannya Bravo ya. Kita butuh subjek predikat. Lanjut ke contoh ketiga, caranya sama. Cari predikat di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat showers. Oke, subjeknya adalah it. Kemudian ada conjunction setelahnya yaitu because. Ada subjek yaitu some bacteria. Predikatnya adalah convert. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D, di situ ada conjunction, ada juga subjek, ada juga predikat di antara pilihannya. Ya sudah, kalau kita mau masukkan conjunction, kita harus masukkan subjek, predikat lagi, teman-teman. Jadi cari A, B, C, D yang conjunction, subjek, predikat. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, ya, teman-teman. Di situ conjunction adalah when, subjeknya adalah milk, predikatnya adalah is allowed. Oke. Nah, kalau yang Bravo ada conjunction when, tiba-tiba diikuti predikat. Tidak boleh kita masukkan predikat jika tidak ada subjeknya. Berarti Bravo nggak bisa ya, karena nggak ada subjek. Kalau yang Charlie di situ ada subjek milk, ada conjunction when. Nah, allow di sini, teman-teman, ini verb 3 bukan verb 2. Kenapa? Karena allow itu butuh objek, sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Berarti ini bukan verb 2 tapi ini verb 3, dia pasif ya. Verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Berarti yang Charlie nggak bisa ada subject conjunction tapi nggak ada predikat. Kalau yang Delta ada conjunction when, ada subject milk,
tapi ada verb 3 yaitu allowed. Verb 3 bukan predikat. Artinya yang delta kita nggak punya predikat, teman-teman. Oke, berarti delta nggak bisa. Berarti jawabannya adalah yang alpha, ya. Nanti kalau diartikan, ketika susu dibiarkan bertahan di tempat yang hangat, dia akan berubah menjadi asam rasanya karena beberapa jenis bakteri itu mengkonversi atau merubah gula di dalam susu itu menjadi asam. Seperti itu. Oke, good. Jawabannya alpha. Next, contoh nomor 4, teman-teman. Caranya sama ya, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu compares ya. Subjeknya adalah the consumer price index. Oke, tarik ke belakang lagi, sama sekali tidak ada subjek predikat lagi, right? Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita cek pilihan A, B, C, D, nah itu ada turunan kata kerja prepare. Nah, di sini kalau kita mau masukkan kata kerja yang predikat, berarti kita harus butuh conjunction sama subjek dulu sebelumnya. Jadi cari conjunction, subjek, kemudian predikat. Nah, jangan buru-buru teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di pilihan ganda ada nggak yang conjunction, subjek, kemudian predikat? Nggak ada. Yang B ya? Nggak ada ya, that's right, good. Nggak ada teman-teman, karena jangan tertipu dengan yang Bravo, teman-teman. Yang Bravo itu memang ada conjunction us, ada subject it, tapi tidak ada predikatnya. Karena prepared ini verb 3, bukan verb 2. Prepare itu artinya menyiapkan, teman-teman, atau membuat. Ya, kalau misalkan membuat atau menyiapkan itu butuh objek. Yang disiapkan apa? Yang dibuat apa? Kayak gitu, berarti dia butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu ketabrak langsung sama preposisi. Jadi ini keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Oke, berarti ini bukan artinya membuat, tapi dibuat. Dia verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Bravo nggak bisa. Ya, jadi hati-hati kalau teman-teman menemukan ada verb ed ya yang kemarin kita pelajari. Teman-teman analisa dulu apakah dia verb 2 atau dia verb 3. Seperti itu. Kalau verb 2 ya berarti predikat. Kalau verb 3 berarti bukan. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, tantangan teman-teman adalah mengetahui arti kata dasarnya. Karena aktif pasif itu bentuk kata kerja secara makna, teman-teman. Seperti itu. Bravo nggak bisa, berarti di sini kita harus masukkan, teman-teman, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Dan kita tidak butuh yang aktif, tapi butuhnya yang pasif. Jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan artinya pasif, alias verb 3. Verb 3 aja ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana berarti? D ya? Ya, Delta. jawabannya adalah yang delta, teman-teman. That's right. Kalau yang alpha, to prepare, to verb 1 itu aktif, artinya untuk menyiapkan. Nah, menyiapkan apa? Tiba-tiba langsung diikuti keterangan, belum ada objeknya. Alpha nggak bisa, nanti kalau diartikan ada yang sumbang, ada yang nggak lengkap. Kalau yang Charlie ada conjunction when, ada subject preparation, tapi setelahnya tidak ada predikat lagi. Nggak bisa kita masukkan conjunction subject lagi, tapi nggak ada predikat lagi. Fix jawabannya berarti yang delta itu verb 3 ya, teman-teman. Artinya adalah yang disiapkan atau yangnya dihilangkan aja karena tempatnya paling depan ya. Jadi disiapkan oleh atau dibuat oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat, indeks harga konsumer membandingkan harga-harga saat ini atau harga-harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu atau harga-harga di masa lampau. Seperti itu. Oke, good job. Jawabannya delta ya, teman-teman. Terakhir, contoh nomor 5. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu shares. Subjeknya adalah the United States Government. Oke, kemudian ditarik ke belakang lagi, di situ sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi mirip dengan soal sebelumnya tadi. Kalau kita cek pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja establish, artinya menyusun atau membuat. Ya, teman-teman. Nah, kalau berarti di sini kita memasukkan kata kerja yang predikat, kita butuh conjunction sama subjeknya juga. Jadi cari conjunction, subjek, predikat. Ada nggak teman-teman di pilihan ganda yang conjunction, subjek, predikat? Nggak ada. Nggak ada ya. That's right, nggak ada. Berarti jangan tertipu dengan yang Bravo, teman-teman. Yang Bravo itu benar ada conjunction which. Nah, tapi nggak ada subjek sama predikatnya. Establish di sini verb 3 ya. Verb 3 nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat.
Bravo nggak bisa. Kemudian yang alpha, nah establish di sini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Yang di alpha itu. Ya, yeah, that's right. Di chat ada yang menjawab. Itu adalah verb 2, teman-teman, bukan verb 3. Kenapa? Karena punya objek, yaitu it. Nah, yang boleh punya objek itu aktif, ya. Berarti ini adalah verb 2, teman-teman. Kalau verb 2 fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi di sini, nanti predikatnya double. Ada verb SIS sama verb 2. Sedangkan tidak ada conjunction sama subjek lagi. Tidak bisa, ya, teman-teman. Kemudian yang Charlie di situ, nah tiba-tiba ada N. N itu menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada establish verb 3 ya ini, karena nggak ada objeknya di setelah titik-titik, maka sebelumnya N juga harus ada verb 3. Tapi sebelumnya N itu sama sekali nggak ada verb 3, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang delta. Ini verb 3 ya, teman-teman, establish di sini. Nah, nanti kalau diartikan, pemerintah Amerika Serikat membagi kekuasaan-kekuasaan pemerintahan dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang disusun oleh Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Amerika Serikat seperti itu, atau Konstitusi Amerika Serikat seperti itu. Oke, dari kelima contoh soal dan pembahasan materi tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi hari keempat. Silahkan teman-teman. Kak Izin mau bertanya. Ya, silahkan, boleh, Miss. Boleh di slide sebelumnya, Kak? Yang ini ya, nomor 5 Iya. ya? Oke. Ya, tadi kan ada disebutkan kalau misalnya yang pasif itu pasti di depannya udah nggak ada objek kan? Iya, Ini betul. kebetulan langsung ketemunya sama by. Ya. Umum nggak kalau di TOEFL di pasif ini, tapi juga ada kayak verb yang nggak diikuti objek, misalnya kayak pre atau intransitif verb gitu. Gimana, Miss, tadi? Intransitif verb kan juga nggak diikuti sama objek. Iya, betul. Itu umum nggak kalau di TOEFL, apa harus kita memang tahu artinya, atau kayaknya jarang kalau di pasif ini pakai intransitif verb atau gimana? Sebentar. Ini pertanyaannya gini bukan, Miss? Ada nggak verb 2 dia intransitif diikuti by, gitu bukan pertanyaannya? Ya, sejenis itu ya, boleh. Oke, good. Nah, teman-teman, untuk aturannya ya, aturan intransitif sendiri buat teman-teman yang mungkin kurang familiar, artinya adalah kata intransitif verb ya, teman-teman. Jadi verb yang tidak butuh objek, atau saya tulis dulu. Intransitive verb ada in-nya, itu artinya tidak, teman-teman. Intransitive verbs itu adalah kata-kata kerja atau kata kerja yang kalau diartikan itu tidak butuh objek, teman-teman. Contohnya terjadi, kemudian berjalan, berlari, tidur, duduk, itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Oke. Nah, aturannya setelahnya intransitive verb ini tidak boleh diikuti kata benda sebagai objek. Ya, teman-teman. Saya ulangi lagi, intransitive verb ini tidak boleh diikuti kata benda sebagai objek karena memang dia artinya nggak perlu objek. Kalau dikasih objek nanti malah nggak enak, sumbang seperti itu. Oke. Nah, terus setelah intransitive verb biasanya diikuti apa? Jadi intransitive verb itu setelahnya kalau misalkan diikuti preposisi itu bisa, nggak apa-apa, bahkan umum sekali setelah intransitive verb diikuti preposisi sama kata bendanya ya sebagai keterangan seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah intransitive verb itu nanti bisa diikuti by, jawabannya bisa, Miss. Tapi by di situ artinya bukan oleh. By itu punya arti lain, teman-teman. Bisa artinya sampai, ya, bisa juga artinya sebelum. By juga bisa diartikan dengan cara, seperti itu. Jadi tidak selalu artinya oleh, seperti itu. Jadi kalau dia diikuti by nanti artinya bukan yang oleh, tapi artinya bisa di dekat juga ya, by itu, by my side, itu di dekatnya saya, seperti itu. Jadi
By itu artinya banyak. Jadi kalau pertanyaan apakah intransitive verb bisa diikuti by, jawabannya bisa. Dan tidak menutup kemungkinan nanti di TOEFL juga seperti itu. Nah, jadi teman-teman bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah dia aktif atau pasif, caranya kita harus tahu artinya. Nah, itu tantangan teman-teman pertama. Makanya yang paling penting itu adalah predikat atau kata kerja, teman-teman. Kalau teman-teman dapat kata kerja yang baru, misalnya establish ini ya, tulis aja. Karena kalau nggak ditulis, trust me, nanti ketika teman-teman nemu kata kerja lain, itu akan hilang. Atau kata-kata yang aneh lain yang teman-teman belum pernah dengar, nah itu nanti juga akan hilang kalau teman-teman hanya ingat saja. Seperti itu. Jadi saran saya ditulis. Gimana Miss, apakah, menjawab, does it help? Iya, thank you. Oke, alright. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum saya lanjut ke chapter 4, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan materi kita, hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai inversion, materi hari keempat ya. Nah, inversion ini apa sih? Inversion itu pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada jenis kalimat yang subjek predikatnya itu dibalik. Jadi urutannya bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris, pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek ini umum sekali kita dengar ketika orang sana itu bertanya, teman-teman. Jadi kalimat tanya atau pertanyaan dalam bahasa Inggris itu pasti berawalan dengan predikat dulu, yaitu dengan auxiliary biasanya ya. Nah, contohnya yang di kalimat tanya yang pertama ada, misalnya saya punya kalimat nih, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, ini kalimat positifnya. Kalau diartikan, Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, di situ ada is di sini bukan auxiliary ya, teman-teman. Namanya dia linking verb. To be yang berdiri sendiri itu dia yang nggak punya arti itu namanya adalah linking verb, hanya nama. Intinya dia juga predikat, teman-teman. Nah, kalau ada to be yang berdiri sendiri seperti ini, yang tidak punya arti itu hanya buat syarat predikat aja, ketika mau dibuat kalimat tanya, kita langsung pindah ke sebelumnya subjek. Jadi untuk merubah kalimat positif ini menjadi subjek, nanti jadinya adalah subjek menjadi kalimat tanya adalah is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping, kemudian ditutup dengan tanda tanya. Ya, artinya adalah apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Nanti seperti itu. Contoh nih, misalnya ada yang tahu bahasa Inggrisnya, apakah kamu baik-baik saja? Salah nggak apa-apa, teman-teman. Dicoba dulu. Mungkin ada yang Are pernah you dengar. fine? Are you Are you fine? okay? Are you okay? Are you alright? Nah, itu adalah caranya menanyakan keadaan. Apakah kamu baik-baik saja? Misalnya teman kita jatuh, terus kita, are you okay? Are you alright? Nah, diawali dengan kata are, teman-teman. Itu adalah predikatnya. Nah, subjeknya adalah si you di situ. Oke, nah kenapa? Karena itu kalimat tanya. Beda dengan kalimat positif, seperti itu. Oke, nah contoh lain, misalnya yang kedua, bagaimana jika predikatnya itu kata kerja yang punya arti? Misalnya nih teman-teman, Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tuna netra. Ya, nah di situ ada kata invented sebagai predikat, dia verb 2 ya teman-teman, karena punya objek di situ. Oke, artinya menemukan. Nah ini nanti kalau mau dirubah jadi kalimat tanya, ini bukan kita pindah semuanya ke depan, bukan teman-teman. Oke, tapi auxiliary-nya. Nah, kan nggak ada auxiliary-nya, Sir. Misalnya kan gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, verb tunggal atau verb yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, yaitu verb 1, kemudian verb SIS, kemudian verb 2, itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary-nya, yang dia lebur dengan verb 1, teman-teman. Nah, untuk verb 1 sendiri itu sebenarnya ada gabungan dari kata sorry teman-teman. Sebentar. Saya tulis lagi ya. Jadi verb 1 sebentar ya. Jadi verb 1 itu sebenarnya di dalamnya itu ada gabungan dari auxiliary do dengan verb 1.
Oke, jadi mereka lebur, do-nya jadi hilang kayak gitu. Nah, verb SES itu sebenarnya peleburan dari auxiliary does dengan verb 1. Kemudian verb 2 lampau ya, yang verb ed itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did dengan verb 1. Seperti itu. Nah, nanti kalau misal mau dijadikan kalimat tanya atau diinversi, yang pindah auxiliary-nya ini, do, does sama did-nya ini pindah sebelum subjek. Tapi verb satunya yang punya arti ini, teman-teman, dia tetap di setelahnya predikat. Jadi yang pindah ke sebelumnya subjek itu cuma auxiliary-nya saja, ya. Contohnya nomor 2 ini. Kalau mau kita rubah jadi kalimat tanya, nanti jadinya adalah did Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind? Apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis untuk tunanetra, terus ditutup dengan tanda tanya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kalau kata kerja tunggal atau verb 1, verb SES sama verb 2 ya yang enggak pakai auxiliary, itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do das did-nya. Tergantung kata kerjanya ya, apakah verb 1, apakah verb SES atau verb 2. Dan kalau sudah ada do das did pasti balik ke verb 1 karena sudah berpisah auxiliary-nya. Oke. Kemudian bagaimana jika ada auxiliary yang terpisah di predikatnya? Nah, kalau di dalam predikat auxiliary-nya memang sudah terpisah, teman-teman. Contohnya adalah nomor 3 ini ya. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, pertanyaan saya dulu ke teman-teman nih. Brought di sini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 2. Ayo, brought di sini boleh nggak to be ketemu verb 2? Verb 3. Verb 3 ya. Jadi verb 2 itu verb tunggal. Dia nggak bisa ketemu sama auxiliary. Alias kalau teman-teman menemukan ada to be ketemu sama verb yang dia verb 2 atau verb 3, berarti itu verb 3, nggak mungkin verb 2. Ya, karena verb 2 berdiri sendiri, teman-teman. Nggak boleh dengan auxiliary. Nah, ini verb 3 ya. Nah, ini pasif. Jadi kalau diartikan kuliahnya tadi dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya auxiliary-nya sudah berpisah seperti ini di predikat, kalau mau dijadikan kalimat tanya, yang pindah sebelum subjek itu cukup auxiliary pertama, teman-teman. Jadi satu auxiliary saja yang pindah. Ya, misalkan ada 2 auxiliary yang pindah tetap auxiliary pertama saja. Oke, jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Nah, ini tadi adalah konsep dari inversi, teman-teman. Jadi sebelumnya subjek itu ada predikat atau bagian dari predikat. Seperti itu. Nah, sayangnya di dalam soal structure TOEFL itu tidak pernah teman-teman menemukan soal yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti di structure TOEFL itu soalnya berakhiran dengan titik, teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah inversi jenis kalimat tanya ini tidak pernah ditanyakan di soal structure TOEFL, ya. Nah, kemudian inversi yang bagaimana yang ditanyakan di soal structure TOEFL. Nah, jadi ada 6 penanda, teman-teman, di soal structure TOEFL yang selama ini saya amati ya dari soal-soal yang saya kumpulkan. Yang pertama, nanti ada 6, jadi ada 6 penanda inversi. Yang pertama, itu adanya there yang dipindah sebelumnya subjek. Oke, biasanya kita mengartikan there itu ada, ya. Kemudian ada adverb of place atau keterangan tempat yang dia pindah sebelumnya subjek. Oke. Kemudian yang ketiga ada negative word atau negative expression atau negative adverb. Anyways, kalian boleh menyebutnya apapun ya, whatever. Pokoknya kalau ada ekspresi-ekspresi yang maknanya negatif atau kata-kata yang maknanya negatif, teman-teman. Nah, dia muncul di sebelum subjek. Nah, itu nanti penanda inversi. Oke. Kemudian yang keempat itu ada komparatif atau caranya kita membanding-bandingkan. Caranya kita bilang lebih dari, yaitu more than. Nanti ya kita bahas. Yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma juga. Ya, namanya participle, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada kalimat pengandaian. Kalau if-nya atau conjunction if-nya, kata hubung if-nya, itu kita hapus. Jadi nanti ada 2 subjek, 2 predikat, tapi kalimatnya nggak punya conjunction. Itu bisa, teman-teman. Itu hanya di conditional sentence atau kalimat pengandaian. Oke, kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama dulu adalah there. Nah, there ini artinya ada ya.
Nah, there ini sebenarnya tempatnya umumnya adalah di belakang, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah a boy named Lucas lived there. Kalau diartikan seorang anak laki-laki yang dinamai Lukas atau yang bernama Lukas dulu tinggal di sana. Oke. Nah, kemudian kalau there mau pindah ke depan itu nggak apa-apa. Keterangan itu kalau di dalam kalimat mau pindah kemana-mana nggak apa-apa, teman-teman. Syaratnya kalau there keterangan tempatnya mau pindah sebelumnya subjek itu harus dikasih koma. Jadi there, koma, a boy named Lucas lived. Kalau diartikan di sana seorang anak laki-laki yang dinamai Lukas atau yang bernama Lukas dulu tinggal. Oke. Nah, tapi kalau misalkan tetap ada there mau pindah ke depan, kemudian tapi dia nggak mau pakai koma, itu nggak apa-apa juga. Syaratnya subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Subjeknya gelai ya, nggak mau ketemu sama kata there ini. Otomatis ada predikat live-nya ini ya, nanti pindah sebelumnya subjek. Nah, kebetulan live ini nggak butuh objek, dia nggak punya objek, teman-teman. Kalau ada seperti ini, boleh langsung dipindahin aja nggak apa-apa. Jadi there lived a boy named Lucas. Kalau diartikan ada anak di sana tinggallah seorang anak laki-laki yang dinamai Lukas atau yang bernama Lukas. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada there pindah ke depan sendiri sebelum subjek nggak pakai koma, nah subjeknya nggak mau langsung ketemu. Pasti ada bagian dari predikat atau predikat yang nggak punya objek itu pindah langsung sebelumnya subjek. Seperti itu. Ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Atau mungkin ada yang tahu bahasa Inggrisnya ini, teman-teman? Ada seseorang di kelas kita, di ruang kelas kita misalkan, atau di ruangan itu. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Jangan takut salah, teman-teman coba dulu. There's a someone in Oke. that room. There's atau there is There is a someone. someone. Kalau someone jangan pakai ya, karena some itu sama kayak jadi langsung aja there is someone in that room. That's right. There is someone in that room. Good job. Nah, sekarang saya rubah kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Ada banyak orang di ruangan itu. Contoh kalimatnya seperti ini. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Jangan takut salah dulu, dicoba dulu. Good. There are banyak orang. Many people. Many people. Good. In that room. Nice. Nah, sekarang gini teman-teman. Yang atas predikatnya pakainya is. Yang bawah predikatnya adalah are. Nah, padahal sama-sama sebelumnya itu pakai there ya. Nah, kenapa? Kalau saya tanya gitu kenapa? Kenapa kok yang atas is, yang bawah kok pakainya are? Padahal sebelumnya sama-sama pakai there. Yang atas tunggal ya, yang bawah jamak. Apanya, Miss? Yang tunggal dan jamak? Betul. Someone, jadi That's he, right. si. Itu namanya apa, Sab? Someone. Someone di sini posisi di kalimat subject. That's right. Nah, ini ada subject ya. Yang bawah itu subjeknya adalah many people. Jadi dalam bahasa Inggris, teman-teman, subjek dan predikat itu selalu selalu gandeng. Misalnya kalau subjeknya tunggal, nanti predikatnya apa? Kalau subjeknya jamak, itu predikatnya apa? Nah, di sini kebetulan subjeknya tepatnya di setelah predikat. Inilah yang disebut dengan inversi, teman-teman. Nah, kenapa kok diinversi? Kalau ditanya seperti itu gimana jawabnya? Kenapa kok dibalik? Kenapa kok bukan someone is atau many people are? Kenapa harus is someone sama are many people? Alasan teman-teman? Ada apa teman-teman di kalimat itu? Ada there ya, that's right. Ada there yang dia muncul di paling depan terus nggak pakai koma. Nah, itu yang membuat subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi subjek predikatnya jadi dibalik. Nah, itu alasannya. Karena there ini adalah penanda inversi nomor 1. Kalau ada there pindah sebelum subjek nggak ada komanya. Nah, fix subjeknya nggak mau ketemu. Harus ada bagian dari predikat atau predikat yang nggak punya objek itu ya, pindah langsung ke sebelumnya subjek. Seperti itu. Oke, nice. Nah, tapi ada pengecualian ya untuk penanda inversi nomor 1 ini.
Jadi kalau subjeknya itu berupa kata ganti atau pronoun I, you, they, we, he, she, it. I, you, they, we, I saya, you kamu atau kalian, they mereka, we kita atau kami, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia yang benda selain manusia. Oke. Nah, kalau ada subjek itu tidak bisa diinversi walaupun ada there yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Teman-teman. Jadi kalau misalkan ada subjek berupa pronoun ini, inversi jenis pertama ini nggak berlaku, teman-teman. Contoh nih, I lived there. Saya dulu tinggal di sana. Nah, itu bukan kalau di there-nya pindah ke depan, bukan there lived I. Tapi there I lived. There you go. Bukan there go you atau there do you go. No. Tapi there you go. There he is. Jadi tetap teman-teman, kalau subjeknya berupa I, you, they, we, he, she, it. Tapi di soal structure TOEFL tidak mungkin subjeknya berupa I, tidak mungkin subjeknya berupa you, nggak mungkin teman-teman. Karena ranahnya akademik, nggak ada di soal structure TOEFL itu yang buat soal curhat nggak ada teman-teman. Ya, jadi fix pasti ngomongin tentang orang-orang misalnya di sejarah atau tokoh-tokoh pahlawan misalnya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah penanda inversi pertama ya. Jadi kalau ada there, pindah sebelum subjek, nggak ada komanya, subjeknya nggak mau ketemu. Jadi harus ada predikat atau bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ada keterangan tempat, sama teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, dia pindah sebelum subjek, kemudian nggak dikasih koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu. Oke, contoh kalimat yang masih urut, subjek dulu baru predikat adalah many exotic birds live in that forest. Berbagai jenis burung eksotis tinggal di dalam hutan itu. Nah, ini kalau misalkan di dalam hutan itu sebagai keterangan tempat ya, pindah sebelum subjek nggak ada koma, nanti subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi live-nya pindah. Jadi in that forest live many exotic birds. Jadi predikatnya tetap live, teman-teman. Subjeknya adalah many exotic birds. Karena nggak mungkin in that forest jadi subjek karena dia keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek ya. Nah, kenapa kok predikat sama subjeknya dibalik? Karena ada keterangan tempat, dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Oke, jadi subjeknya pindah, tuker sama si predikat. Atau kalau predikatnya punya objek, jangan dipindah semua ya, cukup auxiliary-nya saja yang pindah, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke penanda ketiga, teman-teman. Nah, penanda ketiga ini namanya negative words atau negative adverb atau negative expressions ya. Jadi ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang artinya itu ada negatifnya. Nah, kalau ada teman-teman seperti ini, dia pindah sebelum subjek, tetap ya. Kalau ada kata-kata ini sebelum subjek dan nggak ada komanya, subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Oke, karena subjeknya positif ya dia. Nah, untuk negative adverb atau negative word itu apa aja sih? Atau negative expression itu apa aja sih? Yang pertama, saya punya seldom. Seldom, barely, rarely itu artinya sama, teman-teman. Artinya adalah jarang. Oke, jadi seldom, barely, rarely artinya sama-sama jarang, seperti itu. Loh, sorry, kok hilang? Oke, kemudian never itu artinya tidak pernah. Little artinya sedikit. Kemudian ada only yang diikuti keterangan ya. Contohnya only in apa, only for apa, only because of apa. Misalnya only at apa. Jadi kalau ada only diikuti keterangan setelahnya, dia pindah sebelum subjek, itu penanda inversi. Oke. Kemudian ada hardly ever, artinya hampir tidak pernah. Not only, nah gandengannya but also ya. Nanti yang diinversi ini setelahnya not only, teman-teman. Jadi kalau ada not only, dia pindah di paling depan alias sebelumnya subjek predikat, subjeknya nggak mau langsung ketemu not only, teman-teman. Oke, jadi diinversi nanti ada bagian predikat yang pindah sebelumnya subjek. Jadi not only auxiliary subject baru verbnya, seperti itu. Tapi teman-teman harus cek dulu ya. Kalau not only but also setelahnya but ini pastikan ada subjek predikat. Seperti itu, karena but tidak selalu menghubungkan subjek predikat. Kalau misalkan dia tidak menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, ya sudah berarti jangan diinversi. Misalnya cuma menghubungkan objek sama objek. Ya berarti ya cukup masukkan objek sama objek saja. Oke. Kemudian ada no sooner than, ada not until, kemudian ada no longer, artinya tidak lagi ya. Nah, di sini ada juga nor, teman-teman. Nor ini adalah conjunction, punyanya fanboys. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang masih ingat ketika kita membahas conjunction fanboys,
Itu ada yang saya biru, saya warnai beda sendiri, yaitu kata nor. Karena ada penggunaan khususnya, yaitu di sini kita bahas. Nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Subjek predikat setelahnya nor itu dibalik. Jadi bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Kemudian ada in no way, artinya tidak mungkin. Nowhere artinya tidak ada atau tidak ada dimanapun. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan kata-kata ini yang muncul sebelumnya subjek, oke, berarti itu adalah penanda inversi. Cari yang predikat dulu baru subjek di pilihan ganda. Seperti itu. Nah, ini teman-teman nggak perlu hafal ya. Sekali lagi saya ingatkan, menghafal bukan belajar. Atau hafalan itu bukan belajar. Teman-teman boleh foto atau tulis. Nanti ketika mengerjakan latihan, teman-teman sambil baca catatannya nggak apa-apa. Itu lebih nempel daripada kita menghafal. Seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah, misalnya ini yang urut dulu ya, teman-teman. I am no longer able to run that fast. Saya tidak lagi mampu berlari secepat itu. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu ada no longer, kalau tempatnya di tengah ya subjek predikatnya nggak usah dibalik. Nah, tapi kalau no longer atau negative adverb ini pindah sebelum subjek, nggak ada komanya, maka predikat dulu baru subjek. Jadinya, no longer am I able to run that fast. Tidak lagi saya mampu berlari secepat itu. Jadi subjeknya I, predikatnya am. Dibalik karena ada negative adverb yang pindah sebelumnya subjek, teman-teman. Seperti, dan nggak ada komanya. Seperti itu. Nah, ini silahkan difoto dulu karena ini sering sekali muncul ya negative adverb ini, teman-teman. Silahkan take your time untuk difoto atau di screenshot ketika nanti ngerjakan latihan, biar teman-teman sambil lihat nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya ke penanda nomor 4, teman-teman. Yaitu komparatif. Nah, komparatif itu caranya kita bilang lebih dari. Kita bisa pakai more than atau other than. Oke. Nah, untuk komparatif ini lebih fleksibel, teman-teman. Oke, contoh kalimatnya adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Oke. Nah, di situ ada bigger than, setelah than diikuti yang dibandingkan, yaitu planet kita. Nah, tapi setelahnya than ini bisa diikuti subjek predikat, teman-teman. Atau than itu bisa mirip kayak fanboys. Ya, jadi setelahnya diikuti subjek predikat nggak apa-apa. Jadinya Jupiter is much bigger than our planet is. Itu nggak apa-apa. Jadi subjek kemudian predikat. Syaratnya predikatnya harus sama ya. Kalau sebelumnya pakai to be ya setelahnya pakai to be. Kalau sebelumnya nggak pakai to be, setelahnya jangan pakai to be. Seperti itu. Nah, setelahnya then ini juga boleh diinversi, teman-teman. Boleh dibalik nggak apa-apa. Oke, jadi Jupiter is much bigger than is our planet, itu juga boleh. Dan teman-teman tidak akan mungkin menemukan setelahnya, misalnya setelahnya then ada titik-titik. Ada yang alpha our planet, yang bravo our planet is, yang Charlie is our planet, nggak akan nemu seperti itu karena ketiganya bisa, teman-teman. Oke, di TOEFL pasti di pilihan cuma salah satu. Kalau nggak cuma kata bendanya, atau kata benda diikuti predikat, atau predikat dulu baru kata benda. Intinya ketiganya ini boleh seperti itu. Oke. Kemudian penanda yang kelima itu ada participle ya, atau verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, teman-teman. Jadi ada embel-embel keterangannya juga. Nanti dia pindah sebelumnya subjek, kemudian nggak ada komanya. Itu nanti akan menjadi penanda inversi, alias subjeknya nggak mau langsung ketemu. Ya harus ada predikat sebelumnya subjek. Nah, contoh yang urut dulu. Himalaya is lying between Nepal and China. Himalaya itu berada di antara Nepal dan Cina. Nah, itu kalau misalkan lying sampai China-nya saya pindah sebelum Himalaya, kemudian nggak dikasih koma, Himalaya nggak mau, teman-teman. Jadi is-nya ikut menengahi kayak gitu ya. Jadi lying between Nepal and China is Himalaya. Nah, ini subjeknya tetap Himalaya ya, bukan si lying. Jadi jangan tertipu dengan gerund seperti itu. Kemudian contoh yang verb 3, Himalaya is located between Nepal and China. Nah, itu kalau located sampai China saya pindah sebelum Himalaya, nggak dikasih koma, sama. Nanti Himalayanya nggak mau teman-teman ketemu langsung. Jadi dikasih predikatnya pindah sebelumnya subjek. Jadinya located between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Oke. Jadi ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya. Kemudian pindah sebelum subjek, nggak ada komanya. Nah, itu juga penanda inversi.
Dan yang terakhir, nah yang terakhir ini jarang sekali teman-teman. Walaupun saya pernah terutama di soal TOEFL yang prediksi ya, ini sering keluar. Tapi kalau TOEFL yang ITS, saya belum pernah menemukan inversi yang jenis ini. Oke, yaitu jenis inversi yang di conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian atau kalimat yang pakai conjunction if itu, teman-teman, if-nya boleh dihapus. Oke, nah nanti kalau if-nya dihapus, nanti diganti menjadi auxiliary. Oke, nah tapi conditional sentence itu ada 3, teman-teman. Ada 3 tipe. Yang pertama, conditional sentence tipe pertama itu namanya future possibility alias pengandai-andai yang masih bisa kemungkinan terjadi. Contohnya, jika nanti malam tidak hujan, saya akan main ke rumahmu misalnya. Nah, itu kan masih mungkin terjadi, masih mungkin tidak seperti itu. Tergantung nanti malam seperti itu. Atau kalau teman-teman bingung caranya gimana menandainya, nah nanti ada will verb 1, teman-teman. Sebelumnya if atau yang tidak terikat sama if itu nanti ada will verb 1. Kalau ada will verb 1 berarti itu tipe pertama. Jadi kalau if-nya dihapus, if-nya diganti menjadi should. Oke, contoh kalimat yang pakai if dulu. I will visit you if the pandemic is over. Saya nanti akan mengunjungimu jika pandeminya sudah selesai. Oke, nah kalau if-nya dihapus nggak apa-apa. Nanti diganti jadi should karena di situ ada will visit, ada will verb 1. Ini penanda tipe 1 ya, teman-teman. Jadinya I will visit you should the pandemic. Nah, is-nya jadi verb 1 yaitu be. Jadi the pandemic be over. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan nih, kenapa kok kenapa is-nya kok dirubah jadi be? Ada yang tahu, teman-teman? Kenapa is-nya harus jadikan verb 1? Karena should. That's right, karena ada auxiliary should, teman-teman. Should itu adalah auxiliary yang keempat, namanya modal. Modal itu hanya bisa diikuti verb 1. Oke, nah berarti kita harus masukkan verb 1 dari be, yaitu be itu sendiri. Oke, jadi I will visit you should the pandemic be over. Nah, itu ada 2 subjek, 2 predikat, teman-teman. Subjek pertama I, predikatnya adalah will visit. Subjek kedua adalah the pandemic, predikatnya adalah should be. Ini nggak apa-apa diinversi karena if-nya dihapus. Seperti itu. Kemudian tipe kedua, penandanya adalah would verb 1. Nah, tipe kedua ini adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi, teman-teman. Jadi caranya kita menghayal dalam bahasa Inggris. Oke, jadi menghayal-hayal dalam bahasa Inggris. Misalnya, jika saya adalah lebah, kamu adalah bunganya. Misal ya, teman-teman. Kan nggak mungkin tuh kita jadi lebah, nggak mungkin. Seperti jadi itu adalah yang dimaksud dengan hayalan. Nah, itu penandanya nanti kalau di soal itu ada would verb 1, teman-teman. Oke, kalau ada would verb 1, if dihapus, if-nya nanti diganti menjadi were. Contoh kalimatnya, I would visit you if the pandemic were over. Nah, to be yang dipakai setelah if pasti were, teman-teman. Oke, jadi I will visit you if the pandemic were over. Nanti kalau if dihapus, were-nya pindah aja gantikan if. Oke, jadinya I would visit you were the pandemic over. Saya akan mengunjungimu jika pandeminya nanti selesai. Jika pandeminya seandainya sekarang pandeminya selesai, kalau diartikan seperti itu. Berarti artinya saya tidak mengunjungimu karena pandeminya belum selesai. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika setelahnya if itu predikatnya bukan to be, bukan were. Misalnya pakai verb 2 yang punya arti. Contoh, I would visit you if the pandemic did not persist atau did not last, tidak bertahan atau tidak berlangsung lagi. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, karena nggak ada were, if kalau dihapus tetap karena ada would verb 1 tipe kedua digantinya tetap pakai were, teman-teman. Oke. Nah, nanti predikatnya atau verb 2-nya tadi itu diganti jadi to verb 1. Jadi I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu tipe ketiga. Tipe ketiga ini adalah penyesalan ya, teman-teman. Jadi mengandai-andai untuk menyesali sesuatu di masa lampau. Contoh kalimatnya. Seandainya saya datang ke pernikahanmu kemarin, saya pasti akan dapat iPhone. Nah, dari kalimat itu bisa ditarik kesimpulan saya nggak hadir di pernikahanmu kemarin sehingga saya tidak dapat iPhone. Nah, itu adalah seandainya yang menyesali di masa lampau. Jadi berlawanan dengan masa lampau seperti itu. Atau penandanya itu nanti adalah would have verb 3. Agak panjang ya, teman-teman. Ada would have verb 3. Jadi kalau ada would have verb 3, if-nya dihapus,
had setelah if itu menggantikan kata if. Contoh kalimatnya adalah I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Nah, nanti kalau if dihapus, had-nya setelah if itu pindah menggantikan if. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu. Nah, untuk menandai jenis soal inversi yang ini, teman-teman, nanti teman-teman cek di pilihan, di soal, ya, pasti ada subjek predikat. Nah, kemudian di jawaban itu semua ada subjek predikat lagi, atau predikatnya dibalik, jadi ada predikat baru subjek. Nah, teman-teman perhatikan kalau ada seperti itu ya, tidak ada conjunction, kemudian ada pilihan nanti kalau pilihannya dimasukkan di titik-titik ada 2 subjek 2 predikat, teman-teman cari gandengannya dulu. Jadi kalau ada will verb 1 cari yang should. Diawali dengan should. Kalau ada would verb 1 cari yang were. Kalau ada would have verb 3 cari yang had. Seperti itu untuk inversi jenis ini. Cara mengenalinya seperti itu, teman. Tapi di soal ITS saya tidak pernah menemukan jenis soal yang conditional sentence ini. Oke, yang muncul sering itu di TOEFL prediksi yang kursusan-kursusan itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal ya, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Jadi caranya sama, cari predikat dulu di soal. Ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di titik-titik kita butuh predikat. Ya, teman-teman. Cek dulu dari depan apakah sudah ada subjek. Di situ ada preposisi on diikuti kata benda second level, keterangan ya, preposisi diikuti kata benda. Setelahnya ada preposisi lagi, of, kata bendanya adalah parking lot. Itu juga keterangan. Nah, berarti belum ada subjek, teman-teman. Oke, berarti di titik-titik kita harus masukkan subjek dan predikat. Tapi jangan buru-buru dulu kalau ada seperti ini, teman-teman. Nah, kebetulan sebelumnya subjek itu keterangannya tidak dikasih koma. Oke, kita cek dulu keterangannya jenis keterangan apa. Nah, di situ on the second level of the parking lot. Kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkiran. Nah, itu keterangan tempat ya. Nah, kalau ada keterangan tempat pindah sebelum subjek, nggak ada komanya, ini adalah penanda inversi nomor 2. Kalau ada keterangan tempat pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Jadi kita bukan butuhnya subjek predikat, tapi cari yang kebalik. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, ABCD yang predikat dulu, baru subjek, kira-kira yang mana, teman-teman? Oke, ada jawaban delta. Oke, kita cek satu-satu aja ya. Yang alpha di situ ada predikat is ya, tapi tidak ada subjek, teman-teman. Empty itu artinya kosong. Dia adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi subjek. Ya, alpha nggak bisa karena nggak ada subjeknya kalimatnya. Kalau yang bravo sama kayak yang alpha, hanya beda predikat saja. Intinya nggak ada subjek ya, teman-teman. Bravo nggak bisa. Yang Charlie di situ ada subjek some empty stalls, ada predikat are, tapi nggak ada koma di situ. Nggak bisa ya, teman-teman. Kita butuhnya yang predikat dulu baru subjek, karena ada penanda inversi. Nah, berarti jawabannya delta. Itu ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Kalau diartikan, di lantai kedua dari tempat parkiran terdapat beberapa atau ada beberapa ruangan kosong atau beberapa tempat kosong. Seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, caranya sama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, stop di situ bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Ya, berarti di sini intinya kita nggak tahu apakah dia predikat atau bukan. Kita cek apakah sudah ada subjek. Di depan itu ada only in. Preposisi kata bendanya adalah situations. Nah, ini keterangan. Nah, keterangan kalau ada sebelumnya kata only-nya, teman-teman, itu menjadi negatif. Oke, jadi kalau ada keterangan sebelumnya ada only-nya, itu negatif. Nah, kalau ada keterangan yang maknanya negatif seperti ini, pindah sebelumnya subjek. Kan kita belum ada subjek ya, teman-teman.
Nah, maka cari yang predikat dulu baru subjek. Jangan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Nah, A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek, yang bisa menjadi jawaban di sini kira-kira yang mana, teman-teman? Yang D. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang D, teman-teman, atau delta. Ya, yang will the printing process be. Kalau yang alpha kenapa, Miss? Salahnya? Tadi itu ya. Sorry, kenapa? Tadi Gak kayaknya apa. udah. Oh, nah that's right. Jadi setelah jadi gini teman-teman. Kalau misalnya auxiliary mau pindah sebelum subjek, yang bisa pindah cuma satu saja. Yang tadi kita bahas di kalimat tanya, contoh inversi tadi di kalimat tanya. Jadi kalau ada auxiliary mau pindah sebelum subjek, yang boleh pindah cuma satu aja. Jangan dua-duanya seperti ini. Oke, jadi nanti nggak enak kalau diartikan terus juga nggak jelas the printing process-nya itu sebagai objek atau sebagai subjek. Karena be itu bisa jadi kata kerja inti, teman-teman. Seperti itu. Berarti alpha nggak bisa. Karena ada dua auxiliary pindah sebelum subjek. Kalau yang Bravo, ada subject the printing process, ada predikat will be, nggak ada koma, nggak bisa ya, Bravo. Karena ada penanda inversi di depan. Kemudian yang Charlie ada conjunction that. Nah, sedangkan di soal hanya ada satu, kalau Charlie kita masukkan di titik-titik, nanti subjeknya cuma satu, yaitu the printing process, predikatnya cuma satu, yaitu will be. Otomatis Charlie nggak bisa, teman-teman. Karena kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikatnya cuma satu. Oke, berarti jawabannya yang delta. Di situ ada auxiliary yang pindah sebelum subjek, cuma satu ya, yaitu will. Subjeknya adalah the printing process. Nah, kemudian diikuti auxiliary be sama verb yaitu stop. Nah, sambil untuk intermezzo, teman-teman. Stop di sini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Biar tetap ingat ya. Tiga Ya, ya. dia adalah verb 3 ya. Kalau ditanya alasannya kenapa, gimana? Tidak butuh objek. Ya, that's right. Satu, dia tidak ada objeknya. Yang kedua, sebelumnya ada auxiliary, teman-teman. Verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary ya. Verb 2 dan verb SIS itu verb tunggal. Nggak boleh dikasih auxiliary sebelumnya. Sedangkan di sebelumnya stop itu ada auxiliary malah dua, yaitu will sama be. Otomatis ini verb 3 bukan verb 2. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya delta ya. Nanti kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahayalah mesin cetak itu akan dihentikan. Kalau diartikan seperti itu. Nah, dari contoh kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh ketiga ya, teman-teman. Nah, kalau di contoh ketiga ini, hati-hati dengan conjunction, teman-teman. Jadi musuhnya inversi ini adalah conjunction. Oke, kenapa saya bilang musuhnya? Karena urutannya beda. Kalau teman-teman menemukan sebelum titik-titik itu ada conjunction, fix setelahnya nggak boleh diinversi. Harus subjek dulu, baru predikat. Nah, itu kebetulan sebelum titik-titik, itu ada conjunction why. Oke, maka cari yang urutannya setelahnya ini subjek dulu, baru predikat, teman-teman. Jangan diinversi. Ya, berarti kira-kira jawabannya yang mana? Yang C. Ya, that's right. Jawabannya Charlie ya, teman-teman. Jadi ada subjek he, predikatnya adalah did. Nah, nanti kalau diartikan pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukannya. Seperti itu. Nah, ada satu conjunction yang harus diinversi, teman-teman. Tapi cuma satu ya, yaitu dari keluarganya fanboys yang nor. Nah, kalau nor ini kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor ini dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi selain conjunction nor itu nggak boleh. Setelahnya diinversi nggak bisa. Harus urut ya. Setelah conjunction subjek dulu baru predikat. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, sekarang waktunya teman-teman coba pemahamannya melalui latihan soal, ya. Jangan takut salah dulu, teman-teman. Dicoba dulu intinya, ya. Nah, di sini nomor 1, jangan takut salah, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat yang sudah dapat ya. Jangan takut salah teman-teman. Baik, ada jawaban Delta. Sorry, yang Delta tadi ya. Ada jawaban Charlie. Baik, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Sorry, cari predikat dulu di soal. Nah, setelah titik-titik itu ada was. Oke, itu predikat. Nah, berarti titik-titik itu adalah tempatnya subjek. Oke, cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alfa ada preposisi until ya, diikuti kata benda, nama, tahun, keterangan nggak bisa jadi subjek. Yang bravo sama ada keterangan, kemudian setelah koma ada just. Just itu kata sifat, teman-teman. Kalau nggak gitu kata keterangan. Kata sifat dan kata keterangan tidak bisa jadi subjek. Yang Charlie sama, dia keterangan waktu, ada preposisi kata benda ya. Keterangan waktu tidak bisa jadi subjek. Yang Delta ada keterangan waktu, terus ada preposisi not until. Nah, not until itu bisa until ya, until itu bisa preposisi, bisa conjunction, teman-teman. Nah, intinya di sini kita butuhnya subjek, bukan preposisi sama conjunction. Nah, berarti A, B, C, D nggak ada subjek, teman-teman. Oke, karena semuanya diawali dengan preposisi atau conjunction. Nah, berarti di sini karena kalimat itu nggak mungkin nggak ada subjeknya. Nah, berarti subjeknya bukan di sebelumnya predikat, tapi di setelahnya predikat, yaitu the first fully successful transatlantic cable. Kata bendanya di cable-nya. Oke, nah itu subjeknya, teman-teman. Oke, berarti ini inversi. Berarti di titik-titik di situ kita diminta untuk mencari penandanya inversi. Oke, cari ABCD yang penanda inversi. Yang alpha not until itu adalah salah satu yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi, yaitu penanda inversi nomor 3. Ya, negative words atau negative expressions. Jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo, nah sama ya, bravo itu until itu keterangan waktu, teman-teman. Keterangan waktu pakai koma, nggak pakai koma, dia bukan penanda inversi. Bravo nggak bisa. Just apalagi nggak bisa jadi subjek, karena dia keterangan atau kata sifat. Kalau yang Charlie until 1866 sama, dia keterangan waktu. Entah pakai koma, entah tidak pakai koma, keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Yang penanda inversi adalah adverb of place atau keterangan tempat, teman-teman. Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta sama ya, ada keterangan waktu, terus tiba-tiba ada not until. Not until-nya harus dilengkapi dulu biar bisa jadi penanda inversi. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan tidak sampai tahun 1866 kabel transatlantik pertama kali berhasil diletakkan. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita coba lagi ya. Nomor 2, teman-teman. Silahkan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alpha, ada juga Charlie. Baik, antara alpha atau Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada has. Subjeknya adalah magnesium. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar conjunction, di conjunction selain fanboys itu ada yang saya tebelin. Yaitu which, who, sama that yang artinya yang. Nah, kenapa saya tebelin? Karena ada penggunaan khususnya, ada keunikannya. Yaitu dia bisa merangkap sekaligus jadi conjunction dan subjek. Contohnya di sini, teman-teman. Oke, jadi which di sini adalah conjunction sekaligus jadi subjek. Predikatnya adalah means. Nah, setelah means itu ada conjunction lagi yaitu that. Yang artinya bahwa di sini ya, bukan yang. Nah, kalau that yang artinya bahwa itu setelahnya harus lengkap. Subjek dulu baru predikat. Nah, berarti kita diminta untuk mencari subjek dan predikat. Yang alpha ada subjek it, predikatnya is wait. Kemungkinan alpha bisa, dia pasif ya, kita tahan dulu. Yang bravo, weighing it. Itu tidak ada predikat, bravo nggak bisa. Yang Charlie, it's wait, sama tidak ada predikat ya. Wait kalau ada T-nya, teman-teman itu kata benda.
artinya adalah berat atau berat badan kalau untuk manusia ya. Kalau untuk benda-benda mati ya beratnya atau bobotnya seperti itu. Nah dia kata benda, kita nggak punya predikat dicari, nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek it, ada predikat weighs, verb SES. Kalau nggak ada T-nya berarti dia kata kerja. Ya teman-teman. Nah berarti antara alfa atau delta. Bedanya adalah yang alfa itu pasif, yang delta itu aktif, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kita harus tahu dulu arti kata weigh, ya. Nah, weigh itu sama kayak to be, teman-teman. Oke. Apa namanya? Kalau weigh artinya memiliki berat atau berbobot, ya. Nah, memiliki berat itu tidak perlu objek karena di dalam arti katanya sudah punya objek. Kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, itu dia selalu aktif alias tidak bisa dipasifkan. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta, ya teman-teman. Nah nanti kalau diartikan, magnesium memiliki massa jenis kalau nggak salah ya, 1,74 yang berarti bahwa dia memiliki berat 1,74 kali sama dengan volume air yang jumlahnya sama, yang setara. Seperti itu. Jadi misalnya sama-sama 1 gelas air dan 1 gelas magnesium. Nah, perbandingannya itu kalau magnesium 1,74 lebih berat dibandingkan 1 gelas air. Seperti itu, teman-teman. Oke, berarti jawabannya delta ya. Kita butuhnya yang aktif. Kita lanjut ke nomor 3, dicoba lagi. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, saya lihat semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu kalau ditarik. Nah, di situ ada auxiliary did ya. Verb-nya adalah begin. Nah, di tengahnya itu subjeknya yaitu Cornell University. Nah, ini ada susunan inversi, teman-teman. Berarti kita di titik-titik di depan itu kita diminta untuk mencari penanda inversi. Nah, kebetulan setelah titik-titik ada kata benda 1895 itu tahun. Nah, berarti ini keterangan waktu nanti di sini. Keterangan waktu itu tidak bisa jadi penanda inversi kecuali kalau dia negatif. Ya, teman-teman. Jadi cari A, B, C, D yang penanda negatif. Kalau yang Charlie sama Delta udah pasti salah ya, teman-teman. Antara Alpha sama Bravo. Nah, sekarang gini. Kalau yang not until tadi yang saya minta teman-teman untuk foto itu sudah pasti ada, ya. Nah kalau yang Bravo not since itu tadi nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada. Teman bahasa Indonesia juga nggak ada. Kita bilang tidak sejak itu nggak ada. Bahasa Inggris juga nggak ada. Not since yang artinya tidak sejak nggak ada. Nah not since yang ada dalam bahasa Inggris itu bukan artinya tidak sejak, tapi bukan karena. Oke, since-nya artinya karena. Oke, itu nanti conjunction. Nah, berarti yang Bravo itu since-nya conjunction ya, teman-teman, bukan artinya sejak tapi artinya karena. Kalau kita masukkan conjunction sedangkan subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa. Berarti Bravo nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang alpha. Atau kalau teman-teman menemukan ada seperti ini, bingung, pilih yang sudah pasti-pasti aja, teman-teman, yang sudah ada di list yang kita tulis, kita buatkan. Oke, jadi yang ada tadi yang alpha ya sudah langsung pilih yang alpha. Seperti itu. Oke, karena sudah pasti benar. Oke, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Kalau diartikan tidak sampai tahun 1895 Universitas Cornell mulai menawarkan sebuah gelar dalam bidang ornitologi. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 4, teman-teman. Dicoba lagi waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama, oke? Cari predikat dulu, sama seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Kita cek apakah sudah ada subjek. Ternyata ini keterangan ya, in the eastern part of New Jersey. Keterangan semua, teman-teman. Berarti kita belum punya subjek dan predikat. Ya, cari. Nah, kebetulan ini in the eastern part of New Jersey. Ini keterangan tempat. Kalau diartikan di bagian timur dari New Jersey, ini keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat muncul sebelum subjek, nggak ada komanya, nggak boleh kita masukkan subjek predikat. Tapi cari dulu yang predikat baru subjek, teman-teman. Yang alpha di situ ada predikat lies, artinya berada. Predikat lies, subjeknya adalah the city of Elizabeth. Kemungkinan alpha bisa ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada subjek the city of Elizabeth, predikatnya adalah lies. Nah ini tidak diinversi, nggak bisa karena ada penanda inversi teman-teman di depan. Ya berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie around the city of Elizabeth, nah ini keterangan tempat juga. Artinya di sekitar kota Elizabeth karena ada preposisi around. Nah ada predikat lies tapi nggak ada subjeknya. Nggak bisa ya, kalimat harus ada subjek predikat. Charlie nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta, nah di situ memang diinversi ya, yaitu ada predikat lies, subjeknya the city of Elizabeth. Tapi di sebelumnya kata lies itu ada kata there, teman-teman. Itu penanda inversi juga. Sedangkan di soal tadi sudah ada penanda inversi. Nah ini penanda inversinya ada dua, double. Nggak bisa ya, kita pilih salah satu aja. Oke, jadi jawabannya adalah yang fix, yang alpha. Nanti kalau diartikan, di bagian timur dari New Jersey terdapat kota dari Elizabeth, sebuah pusat manufacturing dan pengiriman barang yang besar. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Teman-teman coba dulu ya. Nah, itu ada penanda inversi, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada not only. Nah, harus carikan gandengannya ya, yaitu but also. But also-nya di bawah itu but it is also. Nah, setelahnya but ada subjek predikat, teman-teman. Berarti but di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sebelumnya but juga harus ada subjek predikat juga. Oke. Nah, berarti nah tapi jangan buru-buru, itu sebelumnya subjek, sebelum titik-titik ada not only. Ini penanda inversi, teman-teman. Nah, kalau ada not only sebelumnya subjek, subjeknya nggak mau ketemu. Ini penanda inversi nomor 3, ya, negative adverb tadi. Jadi dibalik predikat dulu, baru subjek. Yang alpha, to verb 1 tidak bisa jadi predikat, tidak bisa jadi subjek, alpha nggak bisa, ya teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada subjek, ada predikat, tidak diinversi, tidak bisa, teman-teman. Oke, yang Charlie tidak ada predikat, Charlie nggak bisa. Yang Delta, nah di sini ada predikat dulu ya, is, baru subjeknya yaitu seismology. Is di situ auxiliary, verbnya used, teman-teman. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang delta. Kenapa diinversi? Karena ada not only pindah sebelum subjek. Ya, berarti itu penanda inversi nomor 3. Oke, nanti kalau diartikan, tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6, teman-teman. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban delta, ada juga bravo, baik antara bravo atau delta, kita cek. Cari subjek predikat dulu ya, cari predikat. Kalau ditarik ke belakang tidak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di titik-titik kita harus masukkan predikat ya, teman-teman. Sebelum titik-titik belum ada subjek juga, berarti kita butuh subjek dan predikat. Nah, sayangnya sebelum titik-titik itu ada penanda inversi nomor 5, yaitu participle. Ada verb 3, dia panjang, teman-teman. Oke, nah itu penanda inversi. Kemudian sebelum titik-titik itu ada preposisi of juga, yang mana belum punya kata benda setelahnya. Jadi kita carikan kata benda punyanya of dulu ya, baru nanti diikuti predikat. Nah berarti subjeknya itu ini teman-teman, setelah titik-titik ini, yaitu an adrenal gland. Berarti jawabannya adalah kita cek satu-satu. Yang alpha ada conjunction, kita nggak butuh conjunction jika subjek predikatnya cuma satu. Kalau yang bravo ada kidney, ini kata benda punyanya of. Kemudian is itu predikat, subjeknya adalah an adrenal gland. Diinversi karena ada penanda inversi nomor 5. Verb 3 yang agak panjang pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Oke, berarti bravo kemungkinan bisa. Kalau yang Charlie ada kidney being, tidak ada predikat, nggak bisa. Kalimat selalu butuh predikat. Yang delta tidak ada predikat juga, delta nggak bisa. Ya, berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, terletak di ujung atas dari setiap ginjal terdapat atau ada sebuah kelenjar adrenal, sebuah bagian integral dari sistem endokrin. Nah, saya nggak tahu maksudnya ya teman-teman, tapi kurang lebih artinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6 jawabannya bravo ya. Kita lanjut ke nomor 7. Teman-teman coba dulu ya, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim seadanya dulu di chat ya, nanti kita bahas. Baik, ada jawaban alfa dan delta. Kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan, di situ ada predikat head serve. Subjeknya adalah Ronald Reagan. Sebelum titik-titik ada conjunction before. Nah, setelah conjunction itu harus urut. Subjek dulu, baru predikat, teman-teman. Kita cek satu-satu ya. Yang alfa ada subjek he, predikatnya became. Kemungkinan alfa bisa, kita tahan. Yang bravo ada conjunction lagi. Sedangkan nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Nanti ada satu subjek, satu predikat, dan dua conjunction. Kita nanti butuh dua subjek, dua predikat lagi. Berarti bravo nggak bisa ya, teman-teman. Yang Charlie ada predikat tapi nggak ada subjeknya. Setelah conjunction itu harus subjek baru predikat. Charlie nggak bisa, teman-teman. Yang delta ini diinversi. Conjunction nggak boleh diinversi ya, kecuali nor. Tapi selain nor nggak boleh diinversi. Berarti delta nggak bisa. Fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, Ronald Reagan pernah menjabat 2 masa jabatan sebagai gubernur dari California sebelum dia terpilih menjadi presiden. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8. Dicoba lagi, teman-teman. Waktunya 30 detik ya. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Ada jawaban delta dan saya lihat teman-teman semua yang menjawab delta. Kita cek bersama. Cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada is release sebagai predikat. Subjeknya adalah carbon dioxide ya. Kemudian di depan tadi sebelum titik-titik ada conjunction when. Ya sudah, setelah titik-titik kita butuh subjek, kita butuh subjek sama predikat lagi ya teman-teman.
Cari A, B, C, D yang subjek dulu baru predikat. Yang alpha ada predikat dulu, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Yang bravo ada subjek added baking powder, predikatnya adalah is, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada predikat, nggak ada subjeknya, Charlie nggak bisa. Yang delta ada subjek baking powder, predikatnya adalah is added. Nah, kemungkinan delta juga bisa. Nah, untuk mengetahui jawabannya ini, teman-teman bisa menggunakan cara mengartikan atau kita cari petunjuk di soal. Setelah titik-titik, teman-teman dikasih petunjuk yaitu kata and. And itu artinya dan, teman-teman. Nah, karena titik-titiknya sebelumnya dan, kita cek setelahnya dan. Ada kata heated, itu verb 3. Artinya dipanaskan. Otomatis sebelumnya and itu juga harus ada verb 3 di dalam predikat. Nah, yang bravo predikatnya cuma is, nggak ada verb 3-nya, bravo nggak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Ya, kalau diartikan pun enak yang delta. Nanti kalau delta dimasukkan artinya ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat dan dipanaskan, karbon dioksida itu dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Kalau diartikan seperti itu. Oke, good job. Next, number 9. Dicoba lagi 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan tulis jawabannya teman-teman di grup ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama teman-teman. Di situ ada predikat grew, verb 2 ya. Subjeknya adalah the average level. Kemudian ada conjunction sebelum titik-titik pas, yaitu kata when. Ya sudah, berarti setelahnya conjunction kita butuh subjek baru predikat. Yang alpha diinversi, alpha nggak bisa ya teman-teman. Yang bravo ada subjek inflation, predikatnya began. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada subjek the beginning, tapi tidak ada predikat, Charlie nggak bisa. Yang delta diinversi nggak bisa. Kalau ada conjunction nggak boleh diinversi, kecuali nor ya. Berarti fix jawaban satu-satunya hanya yang bravo. Nanti kalau diartikan tingkat harga rata-rata di Amerika Serikat tumbuh atau naik dengan sangat sedikit dari tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi bermula. Kalau diartikan seperti itu. Oke, good job. Next, number 10. Dicoba lagi 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Charlie. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada predikat concluded, verb 2. Subjeknya adalah investigations. Kemudian, nah sudah tidak ada penanda conjunction subjek predikat. Nah, tapi kalau kita cek di pilihan A, B, C, D, itu ada conjunction that. Kalau nggak gitu subjek it, kalau nggak gitu predikat is. Ya sudah, kita carikan conjunction subjek predikat di pilihan ganda, teman-teman. Oke, kita cek satu-satu ya. Yang alpha, di situ ada conjunction that, ada subjek it, tapi tidak ada predikat, alpha nggak bisa. Yang bravo ada predikat is, tiba-tiba tidak ada conjunction sebelumnya, tidak ada subjek sebelumnya, nggak bisa teman-teman. Oke, yang Charlie ada conjunction that, ada subjek it, ada predikat is. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Ya, nanti kalau diartikan di tahun 1796 investigasi mengenai sifat kimiawi dari berlian menyimpulkan bahwa berlian itu merupakan sejenis bentuk atau sebuah bentuk dari karbon murni. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ke nomor 11. Dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman, salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ada jawaban Alpha, Charlie, dan Delta. Ya, kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu di soal, tarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada predikat, nggak ada subjek juga teman-teman. Tapi sebelum titik-titik itu ada not until. Diikuti kata bendanya. Nah, ini keterangan yang maknanya negatif. Kalau tempatnya di depan sebelum subjek nggak ada komanya, maka ini penanda inversi, teman-teman. Penanda inversi nomor 3, ya, negative words atau negative expressions atau negative adverb seperti itu. Nah, berarti kita bukan cari yang subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Yang alpha di situ ada subjek yaitu a determined effort, predikatnya adalah was made, tidak diinversi nggak bisa karena kita nanti butuh koma, teman-teman. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada made, ini verb 2 ya teman-teman. Predikat, tapi nggak ada subjeknya. Nah ini alasan kenapa predikat kalau dia butuh objek, itu tidak bisa langsung dipindah sebelum subjek. Kenapa? Karena kata benda setelahnya ini fungsinya sebagai objek teman-teman. Otomatis kita nggak punya subjek kalau yang Bravo. Oke, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, when itu ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, kita nggak butuh conjunction ya teman-teman, karena subjek predikatnya cuma satu. Kalau yang Delta di situ ada auxiliary was, subjeknya adalah a determined effort, verbnya itu adalah made. Nah ketemu ya, berarti jawabannya adalah Delta teman-teman. Nanti kalau diartikan, tidak sampai Perang Dunia Pertama, sebuah usaha yang nyata dibuat untuk mengembangkan atau memperbaiki sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Dicoba lagi, teman-teman. Silakan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa, alfa, ada juga delta. Baik, kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu ya di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah Mars. Nah, sebelumnya subjek predikat ada conjunction because, right? Nah, kemudian setelah koma, setelah titik-titik itu ada subjek yaitu Mars, ada predikat yaitu takes. Nah, berarti sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, di situ sebelum titik-titik teman-teman dikasih, sorry teman-teman saya lupa ya mengeluarkan. Nah, sebelum titik-titik teman-teman dikasih kata than, perbandingan. Jadi farther than, lebih jauh dari. Nah, more than itu setelahnya than itu boleh diikuti kata benda yang dibandingkan saja, atau diikuti subjek predikat, atau diinversi, predikat dulu baru subjek. Kita cek aja di pilihan ABCD ya teman-teman. Yang alpha di situ ada subjek earth, ada predikat is, alpha bisa ya kemungkinan, kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada predikat is tapi nggak ada subjeknya. Karena preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Ya teman-teman, berarti bravo nggak bisa, nggak punya subjek. Kalau yang Charlie ada conjunction what, kita nggak butuh conjunction ya. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada predikat is, subjeknya it, subjeknya nah subjeknya double teman-teman. Ada it, ada earth. Nah ini nggak bisa ya karena double subjek. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, karena Mars itu lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi dari matahari, maksudnya ya. Mars memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan revolusi atau peredaran planet mengitari matahari. Seperti itu. Oke, jawabannya yang alfa. Kita lanjut lagi ke nomor 13, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat seadanya dulu, nanti kita bahas. Kayak ada Alfa, ada juga Charlie, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Nah, kalau ditarik dari depan ada not only, pasti gandengannya but teman-teman, atau but also ya. Kalau also-nya boleh hilang, boleh enggak. Nah, ini but-nya setelah koma, kita cek setelah but apakah ada subjek, predikat atau tidak. Supaya tahu but-nya ini menghubungkan subjek, predikat atau bukan. Nah, setelahnya but itu ada subjek it, teman-teman. Predikatnya adalah consist. Oke. Nah, berarti di sini kita juga butuh subjek predikat lagi karena but-nya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi jangan buru-buru karena sebelum titik-titik ada not only. Kalau ada not only, ini penanda inversi nomor 3, negative adverb. Ada not only pindah sebelum subjek, subjeknya nggak mau langsung ketemu. Ya, jadi cari yang predikat dulu, baru subjek, teman-teman. Yang alpha, the sun, subjek, predikat is tidak diinversi, alpha nggak bisa, teman-teman. Oke. Kemudian yang bravo ada conjunction which, kita nggak butuh conjunction. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat is, subjeknya the sun, inversi ya. Kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Yang delta tidak ada subjek, tidak ada predikat, adanya subjek, tapi ditambah conjunction lagi. Nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Ya teman-teman. Not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar dibandingkan planet manapun, namun tidak seperti planet-planet, matahari itu mengandung sepenuhnya bahan-bahan gas. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie ya, teman-teman. Kita coba lagi, number 14. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Cari predikat dulu ya, teman-teman. Di situ ada think, verb 1. Subjeknya adalah scientists. Kemudian setelah titik-titik ada verb lagi, yaitu verb SES, predikat lagi. Nah, tapi sebelumnya belum ada subjek. Berarti kita butuh subjeknya. Sama belum ada conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini nanti. Oke, jadi cari yang conjunction sama subjek. Yang alpha ada conjunction when, ada subjek losing leaves, gerund ya. Kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Yang bravo ada subjek, ada predikat. Nah, malah ketambahan subjek predikat, teman-teman. Nanti ada 3 subjek, 3 predikat ya. Berarti kita nanti kehilangan 2 conjunction. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction that, subjeknya adalah losing leaves. Kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta ada subjek the leaves. Nggak ada, kita nggak butuh subjek ya, teman-teman. Kita butuhnya conjunction, berarti delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang alpha atau Charlie. Nah, kalau ada seperti ini, bedanya cuma di conjunction, teman-teman ya. Mau nggak mau harus diartikan. Oke, karena ada jenis soal TOEFL yang kita perlu mengartikan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ada pilihan yang susunannya sama, bedanya hanya di conjunction-nya ya, teman-teman. Otomatis artikan saja. Kalau kita masukkan yang alpha, artinya menjadi para ilmuwan berpikir ketika menggugurkan daun membantu suatu jenis pohon untuk menyimpan air di musim dingin. Nggak enak ya. Kalau yang Charlie, para ilmuwan berpikir bahwa menggugurkan daun membantu suatu jenis tanaman untuk menyimpan air di musim dingin. Nah ya sudah, berarti ketemu jawabannya yang Charlie, yang lebih masuk akal atau lebih nyambung. Ya. Terakhir teman-teman, nomor 15 dicoba dulu, jangan takut salah. Hati-hati ya, di sini ada jebakan. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas. Baik, semuanya menjawab bravo. Baik, kita cek bersama. Oke, cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada but ya. Predikat setelah but nggak ada subjek, teman-teman. Adanya predikat yaitu help. Oke, nggak ada subjeknya, ada but. Berarti but di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja. Nah, yang dihubungkan di sini adalah predikat. Kalau setelahnya but ada predikat, maka sebelumnya juga harus ada predikat. Tapi kita cek dulu subjeknya. Nah, sebelum titik-titik itu ada subjek yaitu GMOs, teman-teman. Oke. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja yang dihubungkan dengan but. Karena setelahnya but itu verb 1 yaitu help, maka sebelumnya but juga harus verb 1. Oke, predikat juga. Oke, dan di situ jangan terkecoh dengan not only-nya, teman-teman. Not only itu hanya menjadi penanda inversi ketika tempatnya dia sebelumnya subjek atau paling depan. Tapi kalau tempatnya sudah benar di tengah, negative adverb itu dia bukan penanda inversi ya. Jadi cukup masukkan predikat saja. Yang alpha, nah kalau yang alpha itu diinversi. Sedangkan di soal sudah ada subjek yaitu GMOs, alpha nggak bisa karena double subject. Ada they di situ di pilihan alpha. Oke, berarti alpha nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang bravo, reduce kemungkinan bravo bisa. Yang Charlie ada subjek lagi, nggak bisa, double nanti subjeknya. Kalau yang delta ada conjunction, kita nggak butuh conjunction ya teman-teman karena subjek predikatnya cuma satu. Oke, berarti delta nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang bravo. Oke, nanti kalau diartikan GMOs itu adalah genetically modified organisms. Kalau diartikan organisme yang dimodifikasi secara genetik. Itu tidak hanya mengurangi dampak agriculture terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah lingkup pembahasan atau soal di structure TOEFL mengenai inversi dan conjunction ya, teman-teman. Diingat-ingat, kalau inversi ada 6 penanda tadi. Dia jarang sekali keluar di soal structure TOEFL. Kadang kalau keluar di soal ITS itu cuma satu soal, teman-teman. Oke. Dan yang conditional sentence itu saya belum pernah menemukan di soal yang ITS asli. Oke, biasanya saya nemukannya di soal-soal yang dibuat oleh kursusan-kursusan seperti itu atau lembaga-lembaga di Indonesia seperti itu. Kemudian kalau ada conjunction selain nor ya itu harus urut, nggak boleh diinversi. Ya, tapi kalau nor itu harus diinversi seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Iya, silakan, Miss. Waalaikumsalam. Mau minta dijelasin lagi yang nor ya. Yang nor. Gimana, Miss? Sorry, pertanyaannya? Mau minta dijelasin lagi pembahasannya yang nor. Yang nor ya. Jadi ya, oke. Jadi nor itu memang conjunction, teman-teman. Ya, nor itu memang conjunction. Dia adalah anggota dari conjunction fanboys. Fanboys itu n-nya adalah nor. Nah, saya akan mengirimkan gambar di grup ya. Contoh penggunaan nor ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Yang mana subjek predikat setelahnya itu nanti diinversi. Sebentar. Jadi hanya nor saja, teman-teman. Kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor ini nanti teman-teman inversi ya, cari predikat dulu baru subjek, bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Sebentar, saya kirimkan gambar di grup. Oke, silakan buka grup WhatsApp, teman-teman. Grup WhatsApp kita ya, beasiswa 60. Saya barusan mengirimkan gambar ya. Itu ada yang saya buletin, contoh penggunaan nor ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, I don't expect children to be rude. Saya tidak mengharapkan anak-anak itu menjadi kasar. Nah, setelah koma itu ada nor. Ya. Kemudian setelah nor itu bukan diikuti subjek I, tapi ada predikat yaitu do. Jadi auxiliary dulu do, baru subjek I, baru kata kerja verb 1 yaitu expect. Jadi kalau conjunction nor ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu diinversi, Miss. Seperti itu. Tapi selain nor jangan ya. Kalau selain nor
Conjunction semuanya itu aturannya sebenarnya harus urut. Setelah conjunction subjek dulu baru predikat. Hanya nor saja yang pakai aturan inversi. Seperti itu. Gimana? Apakah dapat maksud saya, Miss? Does it help? Udah ngerti. Oke, dapat ya. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya harap nanti kalau teman-teman ada waktu luang, terutama besok Sabtu Minggu ya, tuh banyak waktu tuh. Teman-teman hajar latihannya. Kalau dapat vocab baru, teman-teman mau konsultasikan ke saya, dikirim aja nanti saya cek. Kemudian ada pertanyaan apapun bisa japri saya, nanti saya bantu. Oke? Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sure. All right, guys. Have a great day, everyone, and see you next time.